Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul Ramadan syahrus siyam, syahrul ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita awali ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan yang agak berbeda ini karena adanya wabah Covid-19, cobaan yang sangat besar bagi umat manusia di seluruh permukaan bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua cobaan ini segera berlalu diganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin sama-sama merasakan rahmat yang luar biasa di tengah datangnya bencana yang dahsyat ini. Allah turunkan bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan penuh kasih sayang, dan janji akhirnya adalah idkhul minan nar, kita akan dibebaskan dari api neraka kelak. Maka apa yang perlu kita lakukan di Ramadan ini? Yang pertama, kita adalah harus banyak belajar ilmu tentang puasa Ramadan. Karena kalau kita berpuasa tanpa disertai dengan ilmu, kita khawatir yang diwarningkan oleh Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak dari umat muslim yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali rasa haus dan dahaga. Ini yang harus kita waspadai. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghidupkan bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita membersihkan diri ini dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa, dari segala macam kesalahan-kesalahan yang bisa berpotensi menggugurkan pahala Ramadan. Kita perbaiki dari diri sendiri, memperbaiki kemudian kepada keluarga. Kalau ada kesalahan kepada keluarga, kita minta maaf kepadanya. Kalau ada kekeliruan kepada tetangga, kita minta maaf kepadanya. Sebab kalau kita berpuasa tetapi kita masih memiliki rasa dendam kepada orang lain, maka ini yang berpotensi menggugurkan pahala Ramadan. Yang kedua, dengan kita belajar bagaimana ilmu berpuasa, maka kita mengerti amalan-amalan lain yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Antara lain adalah bahwa kita harus banyak belajar, menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Bagaimana dengan suasana kita tidak boleh keluar dari rumah? Apakah masih ada kesempatan menuntut ilmu? Banyak. Kita yang masih menjadi anak-anak belajar kepada orang tua bagaimana mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada keluarga. Ini juga ilmu. Kita banyak membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya. Setidaknya kita membaca arti atau tarjamah dari Al-Quran itu sendiri. Ini juga ilmu yang luar biasa. Kita gali Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka bulan saat kita bertadabur, kita bermesra-mesra dengan Al-Quran, kita gali tafsirnya, kita gali pengetahuan-pengetahuan dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan adalah kita banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Semisal setidaknya kita melaksanakan sholat duha, kalau bisa 8 rakaat, kalau tidak bisa 4 rakaat, kalau tidak bisa terpaksa sekali kita hanya melakukan 2 rakaat.
dan mengurangi masa tidur kita. Jangan karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang tidur saja di bulan Ramadan ini nilainya adalah ibadah, lantas kita maksimalkan tidurnya yang mestinya hanya 6 jam ini menjadi 12 jam. Ini yang keliru. Jangan mentang-mentang tidurnya dihitung sebagai ibadah, tetapi ini lantas didendamkan, dilampiaskan tidur sepanjang hari. Ini tidak benar. Selain melaksanakan sholat-sholat ini, ada sholat yang teristimewa, paling istimewa di bulan Ramadan ini, yaitu kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih kita jangan memperbesar perbedaan, ada yang 8, kemudian ada yang 20, lantas ini menjadi halangan buat kita. Kita kerjakan, santri-santri Darun Najah harus mengerjakannya sesuai keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kalau memang yakin terhadap sholat yang 8 rakaat, laksanakan. Kalau yakin terhadap yang 20, laksanakan. Baru kita tambah, kita akhiri dengan sholat witir. Dan tentunya yang keempat adalah kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan memperbanyak amalan sunnah yang lain selain sholat tarawih ini, yaitu sholat tahajud. Kita bisa melaksanakan sholat taubah, kita bisa melaksanakan sholat tasbih yang Allah syariatkan. Kalau tidak seumur hidup sekali, hendaknya kita melaksanakannya tiap hari Jumat. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat tasbih 1 tahun sekali. Maka kalau kita bisa menjaga amalan-amalan sunnah ini, kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus kita catat betul dalam bulan Ramadan ini, kita harus menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berpotensi membatalkan, menggugurkan pahala di bulan Ramadan ini kita jauhi betul. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan janji dari Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa betul-betul karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.